Kita dari kelompok 4 dari kelas 11A, tugas PKWU Guru Pengepul Butias akan membuat tugas wawancara pengusaha SGP. Perkenalkan, nama saya Najwa Garawuda, absen 25. Nama saya Binti Zahra, absen 6. Saya Akbar Malaysia, absen 2. Saya Rinda Rawan, absen 15. Saya Farel, absen 10. Barusan kita habis makan di SGP. Nah, kita akan mewawancarai tentang sejarah-sejarah SGP bersama pemiliknya langsung dengan Pak Yusuf. Tadi rasanya sangat enak sekali Pak satenya. Resepnya itu turun-temurun atau ide Pak Yusuf sendiri? Turun-temurun. Sama nanti ada inovasi inovasi baru biar lebih enak. Kok bisa jualan di Tuban Pak? Iya, hijrah dari Madura Pak. Sebenarnya dari orang tua dulu, jadi saya ikut ke Tuban, SMA-nya juga di Tuban, kuliahnya juga di Tuban, akhirnya dapat istri juga orang Tuban, akhirnya punya rumah di Tuban, menetap di Tuban, jadi orang Tuban. Berarti usahanya turun-temurun ya Pak? Iya, dari orang tua. Dari dulu sudah ramai? Dulu masih biasa, soal dulu itu masih kaki lima, masih pakai terpal gitu. Jadi rumahnya juga kontrak di mana-mana. Jadi dari Purworejo pindah, Waduretno, Sedangarjo, jadi pindah-pindah. Jadi kita kontrak. Warungnya pun hanya 1 meja atau berapa gitu. Ya, seperti itu. Akhirnya lama-lama dengan berjalannya waktu, saya bisa beli rumah ini sendiri. Orang tua sudah meninggal sendiri, terus akhirnya menikah, jadi bisa dibangun rumah juga. Kenapa Pak Yusuf kok memilih melanjutkan usaha turun-temurun ini? Iya, karena memang lebih suka dan juga kelihatan, maksudnya dari hasilnya jadi kelihatan. Jadi kita sudah kalau misalnya per hari dapat sekian, jadi kita sudah mengandai-andai 1 bulan sekian, 1 tahun sekian, 2 tahun kita kaya. Seperti itu gambarnya. Kalau boleh tahu, Pak Yusuf sudah memulai bisnis ini dari kapan Pak? Oh, kalau orang tua itu dari 96, 97. Terus orang tua itu meninggal tahun 99. Berapa tahun ya? 4 tahun ya. Habis itu langsung diambil alih saya. Mulai tahun 2000 sampai sekarang. Kalau boleh tahu, omsetnya per hari berapa nih? Tergantung. Kita alhamdulillah itu apa yang dikatakan oleh orang-orang pintar itu, kalau ada perubahan dari kecil ke lebih tinggi, itu kita orang sukses karena seperti itu. Jadi alhamdulillah kita memang seperti itu. Jadi dari omset berapa, nanti di tahun kemudian jelas di atasnya, di tahun kemudian juga di atasnya lagi, seperti itu. Selain usaha SGP, Pak Yusuf kan juga mengajar. Bagaimana membagi waktu mengajar sama jualan sate ini? Iya, karena ada ada yang bantu. Kasarannya karyawan. Jadi kita punya karyawan tuh 8 orang. Jadi memang yang kalau jualan 2 shift siang dan shift malam. Jadi kita bagi 4 siang, 4 malam. Cuma ada yang satu dibuat untuk bersih rumah. Nah, kita punya toko di sebelah ini tokonya. Jadi toko bermacam-macam, sembako, beras dan lain-lain. Jadi kita melayani semua kebutuhan orang. Jadi misalnya kalau kita waktu lebaran kita buat parsel, kita baca peluang pasar lah, seperti itu. Kalau waktu puasa kita jualan jajan sampai penuh ini dengan jajan-jajan. Jadi banyak konsumen datang senjaja untuk persiapan lebaran. Usahanya banyak ya Pak? Ya alhamdulillah.
Begitu, itu yang mengelola untuk toko itu istri. Seperti itu. Jadi menerima pesanan semacam apa namanya, kita kalau punya hajatan orang-orang itu anaknya hitanan misalnya, jadi bayar di belakang tidak apa-apa, jadi semua kita yang mudah. Jadi nanti kalau sudah selesai baru kita bayar ke kita. Jadi siap nunggu di rumah, kita siap antar semuanya, dari apa namanya lauk-lauknya, dari apa namanya kalau orang Jawa tuh bilang kawan ya, setelah anjing kita bawa apa itu semuanya kita tanggung, jadi semuanya terkecuali terop enggak. Terop enggak. Tapi kalau untuk hidangan makanan itu semua kita yang nanggung, jadi bayar belakang. Nah, nanti boleh dipasarkan ke tetangga sebelah. Di Pak Yusuf itu gini enak, itu boleh ya. Nanti misalnya punya Pak Din atau Aman punya hajatan, di Pak Yusuf kalau belum punya modal nanti pesan di Pak Yusuf, bayar belakangan bisa. Kita melayani seperti itu, kita bisa. Antara ngajar dan sate kan kita di tahun 2019 sampai 2022 awal kan ada yang namanya COVID-19. Ya. Bisnisnya Pak Yusuf bagaimana Pak? Apakah masih stabil atau tidak? Mungkin itu kan memang apa namanya cobaan global itu Mas. Jadi semua merasakan, dari semua sampai dari atas sampai ke bawah merasakan semua, terutama di bidang bisnis kuliner. Itu artinya memang kalau omset misalnya berapa gitu, ya tinggal 50% ya. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang orang-orang mau keluar tidak boleh. Jadi kan sepi. Tapi alhamdulillah anak-anak sampai saya tidak memberhentikan anak yang ikut saya pertahankan. Walaupun kadang cukup untuk bayar mereka. Memang prinsip saya sendiri itu apa namanya ya, ingin menyenangkan yang saya bawa. Misalnya per jatuh tempo untuk gaji saya nggak pernah untuk molor itu, harus tepat waktu karena memang itu hak mereka. Sekian tugas video wawancara dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.